فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita masuk pada bab at-tahdzir minal bid'ah. Nah, apa yang dimaksud dengan bid'ah itu dalam syariat kita? Indak ya arif Nama uhditha fid din min ghairi dalil. Apa saja yang dimunculkan di dalam agama ini tanpa dalil sebagai landasannya. Nah, ahsan. Di sana ada pengertian yang lebih mencakup dan lebih mendalam. Tapi butuh apa? Pemahaman lebih juga. Aba Ali juga. Taib yang bisa mendatangkan lafaz secara tekstual dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Nah, indak ya Hamzah hafidta ta'rif Nah, barakallahu fiikum, ahsan. Bid'ah ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanah. Coba diterangkan, syukran. Baik, barakallahu fiikum. Ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah, suatu ibarat tentang metode dalam beragama yang diada-adakan, tudahi syar'iyyah yang menyerupai syariat. Kenapa? Karena dilakukan terus-terusan, berkesinambungan, dijaga. Bahkan kalau ditinggalkan merasa kurang, merasa ada yang tidak lengkap, gelisah. Nah, ini menyerupai syariat. Nah, apakah itu bulanan, pekanan, mingguan, ataupun tahunan, ketika dilakukan berkesinambungan menyerupai syariat yang mereka menjaganya. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu, yang dimaksudkan dengan menjalaninya untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka meyakini itu sebagai nilai lebih. Makanya mereka mencela orang yang tidak melakukan kebid'ahan itu. Kenapa? Karena mereka menganggap ketika melakukan kebid'ahan ini ada nilai lebih. Mereka lebih sungguh-sungguh. Dan lihat pada kebid'ahan-kebid'ahan yang begitu banyak. Yang paling masyhur di antaranya misalnya Maulid. Nah, bid'ah Maulid, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini luar biasa. Nah, terkadang masjid yang tidak mengadakan peringatan Maulid diejek, tidak punya dana, tidak ada syiar, tidak ada peringatan Maulid. Nah, yang lebih parah lagi, tidak cinta Rasul, tidak memperingati hari kelahiran beliau. Padahal kita tidak mendapati nas yang sharih Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Yang jelas itu adalah hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi demikianlah bid'ah. Maka pahami bid'ah. Baik. Tapi bagi yang kecil-kecil, intinya yang paling mudah yaitu apa? Bid'ah itu
Abdullah bid'ah itu apa Abdullah Batam? Yaitu segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama tanpa dalil. Itu saja sudah. Yang ditulis Zakaria itu pengertian bid'ah ditulis. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, akhwan. Nah, qala al-muallif hafizahullah ta'ala babu bayani anna al-amal al-mubtada'a la yuqbal di harakati al-mubtada'a. Babu bayani anna al-amal al-mubtada'a la yuqbal. Bab penjelasan bahwasanya amalan yang mubtada' yaitu amalan bid'ah, amalan yang diada-adakan di dalam syariat ini yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu hukumnya la yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di antara apa? Akibat kebid'ahan. Amalannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dia melakukannya dengan sangat ikhlas. Kenapa, kawan? Karena amalan untuk bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi dua syarat sekaligus. Dua-duanya harus ada. Tidak cukup cuma satu saja yang ada tanpa syarat yang kedua. Nah, yaitu apa? Syarat diterimanya amalan tersebut. Indak ya Abdullah. Nah, yang pertama adalah ikhlas. Mengikhlaskan amalan tersebut dengan memurnikan niatannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan niatannya dari semua bentuk-bentuk niatan syirik. Itulah ikhlas yang diungkapkan oleh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, tasfiyatul amal bi salihin niyyah an jami'i syawaibis syirk. Dengan apa? Membersihkan amalan dengan mengisinya niatan-niatan yang saleh dan dibersihkan dari semua cabang-cabang kesyirikan. Apa dalil bahwasanya dipersyaratkan niatan untuk amalan tersebut diterima harus ikhlas? Niatannya harus ikhlas. Dalilnya apa? Indaka zikri. Baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa artinya coba? Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan semata-mata untuk Allah amalan-amalannya. Karena ad-din di sini bermakna apa? Al-amal. Mukhlishina lahu al-a'mal. Mengikhlaskan semata-mata untuk Allah amalannya. Dalil harus ikhlas. Baik. Nah, adapun syarat kedua yaitu mutaba'ah. Harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja suatu amalan ikhwan tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah tidak mencontohkan, tidak menganjurkan, tidak pula memerintahkan. Kalau orang ini mengadakan amalan tersebut dari dirinya sendiri, maka tidak akan diterima walaupun dia ikhlas. Sehingga kedua-duanya harus ada, ikhlas dan mutaba'ah. Sebaliknya juga, seorang amalannya sesuai sunnah tapi tidak ikhlas, diterima tidak? Tidak akan diterima.
Maka keduanya harus kita wujudkan bersama-sama, ikhlas dan mutaba'ah. Nah, terkait persyaratan kedua inilah yang ditunjukkan oleh hadis yang ke-38. Kita baca, An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun. Baik. Pada lafaz yang masyhur ma laysa minhu. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa saja mengada-adakan, fi amrina ay fi syariatina. Fi amrina maknanya apa? Fi syariatina. Siapa saja mengada-adakan di dalam syariat kita ini, ma laisa fihi, sesuatu yang tidak ada di dalamnya. Atau sebagian lafaz ma laisa minhu, yaitu sesuatu yang tidak termasuk bagian dari syariat tersebut. Wa huwa raddun, maka amalan tersebut raddun. Raddun di sini ikhwan dalam bentuk apa? Dalam bentuk masdar, tapi yang diinginkan isim maf'ul ay mardudun. Fa huwa raddun ay mardudun, tertolak. Nah, berarti lafaz hadis jelas. Man memiliki makna umum, siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Nah, taib, apakah dia syekh, wali, ataupun orang biasa yang jahil, masuk. Kapan saja dia melakukan ahdatha, ay berbuat ihdath, berbuat apa? Mengada-adakan sesuatu yang baru. Fi amrina, tadi makna fi amrina apa? Indak ya Akbar? Fi syariatina, di dalam syariat kita. Taib. Ma laisa minhu atau ma laisa fihi, maknanya apa? Indak ya Jabir? Sesuatu yang tidak ada di dalam syariat. Fa huwa raddun, apa maknanya? Taqif, maka tertolak. Raddun di sini bermakna apa? Mardud. Nah, berarti kita simpulkan mana hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun. Siapa saja yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam syariat kita yang bukan termasuk bagian darinya, maka amalan tersebut tertolak. Nah, atau dengan lafaz lain, siapa saja yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam syariat kita ini yang tidak ada di dalamnya, maka amalan tersebut tertolak. Nah, hadis ini sangat jelas, tegas menunjukkan apa? Bagi orang yang mengada-adakan apa? Jadi orang yang mencetuskan perbuatan bid'ah, maka amalannya tertolak, ya kan? Tapi bukan berarti tertolaknya amalan bid'ah itu bagi yang mencetuskan kebid'ahan itu saja, yang membuat, yang mengarang kebid'ahan itu saja. Bahkan setiap orang yang mencontohnya dan beramal dengan amalan bid'ah itu juga apa? Tertolak. Makanya dalam riwayat Muslim ini sebagai bantahan bagi mereka yang menganggap bahwasannya aku kan cuman ngikut. Yang tertolak itu bagi dia yang melakukan pertama kali. Maka perhatikan lafaz dalam Sahih Muslim ini lebih tandas, man amila amalan,
laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang syariat kita tidak berada di atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Amruna ba syariatuna. Ya. Jadi siapa saja melakukan amalan ini nakirah dalam konteks syarat, menunjukkan mana umum, akhwan. Apakah itu berupa zikir ataukah itu berupa salat, ataukah itu berupa puasa atau yang lainnya. Pokoknya amalan yang dia niatkan ibadah. Siapa saja melakukan suatu amalan yang syariat kita tidak berada di atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa? Karena seorang dalam melakukan suatu amalan untuk bisa diterima di sisi Allah, amalan tersebut harus apa? Harus sesuai dengan syariat. Nah, diingat kembali akhwan, kecocokan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini meliputi 5 hal. Baik, seorang ketika beramal harus mencocoki syariat Nabi pada 5 hal. Baik, apa saja itu? Munah. Baik, sebutkan dengan cepat. 6 akhwan bahkan. Keliru saya sebutkan. Ada 6. Harus mencocoki syariat pada 6 hal, bukan 5 tok, tapi 6 hal. Apa Abdurrahman Riau? Sebab, jenis, tempat, waktu, jumlah, kaifiyah. Ya, diingat-ingat. Harus mencocoki syariat pada 6 hal. Yang pertama, sebabnya harus sama, harus cocok sebabnya. Baik. Kalau menyelisihi sebab, maka apa? Tidak sesuai. Misalnya, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Doa ini dibaca sebabnya apa? Abdurrahman Kisara. Sebabnya mau tidur, kemudian antum bikin, ini hendaklah aku bikin jadi doa sebelum masuk kamar mandi. Tidak cocok, ya kan? Tidak mencocoki sebab. Kemudian yang kedua, jenis, harus mencocoki pada apa? Jenis amalannya. Baik. Kemudian yang ketiga, harus mencocoki dari sisi apa? Tata caranya, kaifiyahnya. Misal penting kaifiyahnya, salat. Walaupun jenisnya kita juga melakukan salat. Sebabnya waktu duha, salat duha. Tapi kaifiyahnya dia bikin sendiri. Tak boleh. Kaifiyahnya juga harus sama dengan kaifiyah yang dituntunkan dalam syariat. Yang ketiga, waktu. Waktunya harus mencocoki. Tidak boleh kalau suatu amalan kok ditetapkan waktunya kita bikin sendiri. Puasa Arafah, waktunya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah. Maka kita tidak boleh kemudian menetapkan sendiri waktunya. Kemudian yang ke-5 tempat. Tempatnya harus sama dengan apa yang ditetapkan dalam syariat. Tawaf ibadah yang tempatnya dikhususkan. Tidak boleh seorang tawaf kemudian beralih ke misalnya tawaf di kuburan Sunan Fulan misalnya, tawaf. Ini bid'ah, bahkan syirik. Kemudian yang ke-6 terakhir apa tadi? Dari sisi jumlah. Jumlahnya harus sama. Salat duha 2 rakaat ya harus sama. Tidak boleh kita salat duhanya 3 rakaat. Baik. Ingat-ingat. Itu keharusannya.
Nah, adapun kalau laisa alaihi amruna, dia melakukan suatu amalan yang syariat kami tidak berada di atasnya, tidak dari sisi sebabnya, tidak dari sisi kaifiyahnya, tidak dari sisi jenisnya, tidak pula jumlahnya, waktu atau tempatnya, maka apa? Maka jelas tertolak, bahwa raddun, tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahaya bid'ah yang sangat jelas bagi masing-masing pribadi, ya kawan. Sehingga amalan kebid'ahan yang dia lakukan hanya akan berakibat semakin jauhnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin dekat. Nah, dan faedah penting, ya kawan, untuk terkait bid'ah ini, terjadinya bid'ah di sana ada sebab-sebab yang banyak, tapi berporos pada 3 sebab utama. Nah, maka penting untuk mengetahuinya agar apa, kita menjauh, jangan sampai apa, terjatuh dalam hal tersebut. Sebab yang pertama, dan ini sangat banyak pelaku-pelaku bid'ah yang terjatuh di dalamnya, yaitu al-jahl. Al-jahl, kebodohan. Baik. Dan kebodohan ini mencakup apa? Al-jahlu bimasadiril ahkam wa biwasaili fahmiha. Dan kejahilan terhadap sumber-sumber hukum syariat. Berarti apa? Mencakup bodoh terhadap Al-Quran, bodoh terhadap sunnah Nabi SAW, dan sumber hukum berupa ijma' maupun qiyas. Dan pelaku bid'ah biasanya ya tidak tahu tentang sumber-sumber hukum. Demikian pula apa? Wa biwasaili fahmiha, dia juga apa? Jahil terhadap sarana untuk memahami sumber-sumber hukum tadi. Tahu dalil, tahu hadisnya, tapi apa? Jahil terhadap sarana untuk memahaminya. Dia pahami dengan pemahaman sendiri. Baik, akhirnya jatuh dalam bid'ah. Kenapa? Karena dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita harus memahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salaful ummah. Dan sebuah kalimat yang sangat bagus, akhwat, yang dikatakan oleh Ibnu Abil Izz tentang apa? Sebab utama bid'ah. Kata beliau, bal su'ul fahmi 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam aslu kulli bid'atin wa dhalalah. Bahkan buruknya pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu merupakan dasar semua kebid'ahan dan kesesatan nasya'a fil Islam yang tumbuh di dalam Islam. Jadi ini dasar utamanya, jahil. Makanya apa? Kita harus belajar. Nah, dan kita rasakan dulu ketika belum mengenal sunnah, apa ya, amalan cuman apa? Ngikut-ngikut tok. Tayyib, apalagi ikut yang dianggap alim, dianggap Pak kiai, ngikut. Tahlilan la ilaha illallah. Dulu, nah, pengalaman sahabat Badi ketika di atas kejahilan, setiap ngikut. Lihat Pak Kiai, la ilaha illallah, diperhatikan. Nah, gedeknya gimana? Oh, ketemu kiai lain ada berhenti di tengah. Oh, ini berhenti di tengah. Nah, saya ketemu yang kira-kira dianggap apa? Tinggi. Nah, dilihat lagi cara apa? Cara la ilaha illallahnya. Gedek kanan, gedek kirinya. Saya cuma niru-niru agamanya. Nah, ya. Ini yang semangat ibadahnya, yang enggak semangat enggak karuan. Nah, yang terkadang ngarang sendiri-sendiri. Nah, takbir ada yang diputar-putar tangannya, ya kan, sembarangan. Nah, ya. Makanya kejahilan harus kita perangi, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sunnah, nikmat untuk talabil ilmi.
nikmat untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan korbankan hal ini akhwan. Karena apa? Karena dalam dunia atau karena buruknya hati kita. Kenapa? Karena banyak manusia yang dipalingkan dari sunnah, dari ilmu. Karena apa? Buruknya hati. Kemudian sebab yang kedua, mutaba'atul hawa fil ahkam. Sebab kedua, kebid'ahan muncul kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu dalam hukum-hukum. Terkadang seorang paham dalil ikhwan, tapi apa? Dia mengikuti hawa nafsu. Baik. Dan mengikuti hawa nafsu juga merupakan sebab utama penyimpangan dari jalan yang lurus. Allah katakan apa? Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga, tahsinudz dzanni bil aqli fi syar'iyyat. Naam, yaitu berprasangka baik, ya, atau memberikan prasangka baik kepada apa? Kepada sangkaan-sangkaan dia yang dimunculkan oleh akal di dalam syariat. Atau mudahnya akhwan, yaitu apa? Istihsan. Anggapan-anggapan baik yang muncul dalam akalnya di dalam syariat ini. Menganggap baik, sedikit-sedikit muncul anggapan baik. Makanya dikatakan man istahsana faqad syara'a. Siapa saja yang istihsan, yaitu menganggap baik sesuatu yang tidak ada di dalam syariat kita, maka apa? Telah membuat syariat baru. Nah, ini contoh sangat jelas tadi pada peringatan Maulid. Itu munculnya bukan karena apa? Sengaja untuk membuat kemungkaran, tidak. Anggapannya baik. Nah, mereka orang-orang kafir saja, mereka apa? Setiap tahun kelahiran tokoh-tokohnya diperingati. Nah, hari kelahiran Nabi Isa yang dikatakan 25 Desember menurut mereka, versi mereka, dan ini tidak ada dalil valid menunjukkan Nabi Isa lahir 25 Desember. Bahkan kalau zahir dari Al-Quran menunjukkan batilnya klaim itu. Kenapa? Karena dalam ayat apa? Allah katakan kepada Maryam apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyya. Menunjukkan masa itu adalah masa ketika apa? Ketika buah kurma itu sudah apa? Matang, dan bulan Desember itu bukan waktu matangnya buah kurma. Nah, tapi kita tidak peduli dengan mereka, karena mereka memang orang-orang sesat. Tapi yang jelas apa? Ditiru. Mereka memperingati kelahiran Nabi Isa, masa kita tidak memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Ya harus apa? Kita saingan. Nah, harus ada peringatan. Nah, ini muncul dari apa? Istihsan, anggapan-anggapan baik. Nah, dan sangat banyak kebid'ahan muncul dari istihsan, beranggapan baik dengan apa? Sekedar akal tolak ukurnya, bukan berdasarkan dalil. Nah, ini 3 sebab utama akhwan terjadinya kebid'ahan. Yang pertama kejahilan, yang kedua mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga apa? Istihsan. Nah, yaitu menganggap baik sesuatu hanya berdasarkan akal saja. Maka hati-hati dari hal yang seperti ini. Nasallallahu al-afiyata wassalamah.